Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Tanya. Ana mau bertanya, di dalam Quran, Al-Quran banyak sekali ayat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ya muqatta'ah. Pertanyaan, mengapa Allah menurunkan ayat setelah ayat muqatta'ah, yaitu kebanyakan menyebutkan tentang kitab. Syukran Ustaz. Baik, tidak juga, tidak juga. Beberapa demikian, yang lain tidak. Ya, misal, yang tentang kitab, ya di surah yang kedua Al-Baqarah, ayat 1 sampai 2. Ya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada tentang menegaskan tentang Allah. Quran surah ketiganya Ali Imran ayat 1 sampai 2-nya. Alif Lam Mim juga. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang tentang kitab lagi, ada surat Yusuf surah 12. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ada. Nah, sekarang pertanyaannya, pertama, apa itu huruf muqatta'ah? Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, itu kan Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad, kan? Nah, apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini? Kenapa ada sebagian surah Al-Quran diturunkan dengan menggunakan huruf-huruf yang dimaksudkan? Teman-teman sekalian, saya mulai dari orang Arab dulu. Orang Arab ini, itu orang yang di masanya, sampai dengan masa kini, termasuk di muka bumi ini nomor satu. Nomor satu, orang yang diberikan kemuliaan dari tata bahasa. Nomor satu. Di keindahan bahasa Arab itu nggak bisa ditandingi dengan bahasa-bahasa lain. Sastranya, rumusannya, ungkapan-ungkapannya, bahkan Allahu Akbar. Bukan sekedar kalimatnya, itu diksinya itu satu kata bisa punya banyak makna. Ain aja, ain. Apa ain? Bahasa Arab ain, bahasa Indonesia apa? Ainun, mata. Kalau mata-mata, ain-ain. Itu ilmu takatik itu. Baik ya? Ain saja itu setidaknya punya 2000 makna. 2000, tergantung dalam konteks apa dia ditempatkan. Dan indahnya dalam bahasa Arab, ada kata-kata yang terjemah bisa sama, maknanya bisa beda. Mirip-mirip, tapi maknanya beda. Sesuai dengan keadaan saat dikerjakan. Begitu dikerjakan, ada kata-kata khusus untuk mewakili itu. Contoh begini, duduk, apa bahasa Arabnya? Jalasa, ijlis, kata perintahnya ijlis, jalasa. Padahal ada dua, ada qa'ada, ada jalasa. Apa beda qa'ada dengan jalasa? Lihat cara duduknya, apakah berpindah dari tempat yang tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Kalau pindah dari tinggi ke rendah, misal berdiri begini, terus mau duduk, maka bahasa Arabnya bukan jalasa, tapi qa'ada. Qa'ada, sifatnya disebut qu'ud, qu'udan. Artinya dari posisi tinggi pindah ke rendah. Dari berdiri pindah ke duduk. Berdiri itu tinggi, kemudian duduk, maka qa'ada. Makanya orang sholat yang gak bisa berdiri diminta duduk. Dan di Al-Quran gak ada kata jalasa. Untuk memindahkan yang berdiri jadi duduk. Tapi kok ada? Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ya, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kemudian Ali Imran ayat 191. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Qiyaman berdiri, gak bisa berdiri, duduk seperti ini. Tapi kalau pindah rendah kepada tinggi, nih pindah tempat, rendah ke tinggi, di bawah pindah ke atas. Maka tempatnya jalasa cara duduknya. Ijlis, Anda pindah di karpet, saya minta Anda pindah ke kursi, naik ke atas. Maka orang Arab fasih mengatakan tafadhol ijlis, julusan, pindah dari bawah ke atas. Tempatnya disebut majlis. Tempat duduk untuk santai, dari duduk capek, pengen istirahat disebut maq'ad. Makanya orang pensiun disebut taqa'ud. Maq'ad turun karena bekerja jadi lelah, istirahat dulu. Selesai masanya. Orang sudah jalan-jalan pengen duduk, tempatnya maq'ad. Tapi kalau tempat yang bisa mengangkat kita, posisi kita lebih tinggi lagi, bukan maq'ad namanya, majlis namanya. Jamaknya disebut majalis. Makanya tempat menuntut ilmu disebut majlis ilmu. Majlis bukan maq'ad ilmu. Kenapa majlis? Untuk memberikan isyarat kepada kita, cari tempat ngaji yang bisa mengangkat derajat kita dari rendah ke tinggi. Apa yang terangkat? Turunlah Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau dikatakan pada Anda, share majlis, luaskan majlis, luaskan majlis. Majlis yang bagaimana? Teruskan ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat iman Anda. Jadi kalau Anda belajar, iman Anda naik. Lebih dekat dengan Allah, lebih kenal Rasulullah, lebih ingin ibadah. Itu poinnya. Jadi kalau Anda hadir di majlis tapi nggak bisa meningkatkan iman Anda, bukan majlis namanya. Makanya saya sering katakan, kalau Anda belajar dengan saya, tidak bisa mendekatkan Anda dengan Allah, maka tinggalkan saya, cari ustadz lain. Yang kedua ilmu kita naik.
Naik, cari tempat-tempat yang bisa menambah pengetahuan kita. Sehingga antara masuk dengan keluar beda. Masuk belum tahu fikih sholat, keluar paham fikih sholat. Masuk belum tahu tentang zakat, keluar tahu tentang zakat. Masuk dengan keluar berbeda. Itulah majlis. Cuma di bahasa Arab. Yang ketiga di bahasa Arab itu punya kaidah saja. Saja itu masuk dalam kategori di syair, bisa disusun yang ujungnya sama, kelihatan sama. A, I, gitu kan. A aja, I aja. Ketika bicara A semua. Ketika bicara I semua. Ketika bicara U semua. Di bahasa lain agak susah. Coba temukan sepadan dengan ini. Sautus sofiril bulbuli I. Hayyaja qalbi thamili I. Al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali I. Wa anta sayyidali I. Wa sayyidi I. Wa maulali I. Fakam tayumuni I. Guzailun oqoiqoli I. Qatabtuhum nadwatan fili hadar rajuli I. Ya wal-walad wali ya wailali I. Fakultu latu walwili I. Fabainul lu'lu ali I. Qalat lau inna kadha dirmasidul muqali I. Kahatan kakailali I. Tabuli I. Kalau bahasa cepatnya, sautus sofiril bulbuli ayaja qalbit tamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali fa anta yasalidali wa sayyidi wa maulali fakam tayyimuni ghazailun uqaiqali qatabtuhu min wadatin fi hadzal rajuli faqala la faqad ghada muharbili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalbili fabayinu lu ali qala tau ina kadza in waradidul muqali kahatan kakailali tabuli. Ulangi. Cari yang sepadan. Mau dibikin pakai kaidah untuk bahasa Arab, kaidah untuk belajar. Bahasa Arab itu bisa menyingkat kaidah-kaidah teori-teori hanya dengan satu bait-bait tertentu. Anda mau belajar ilmu nahu, banyak bukunya. Dari Jurumiyah, Jurumiyah tuh lumayan. Ya lumayan. Al-kalamu walatul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amalif wa kalimatun la fi nafsi wa la muqtaram zaman wad'a. Naik jadi emriti, naik jadi kemudian ke atas lagi. Banyak jadi alfiyah. Dikumpulkan teori ini yang bukunya berjilid-jilid belasan puluhan jilid. Dibikin puisi, selesai. Hafal puisi ini, hafal kaidahnya. Kalamuna laftun mufidun kastaqim im wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim im wahiduhu kalimatun wal qawlu wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al mustadin nisbi tamidun hasal al bitafa'alti atatu ya if'ali i wa nunik balana ismun yamjali i. Semua sama ujungnya ta i am selesai. Dan setelah menghafalkan itu paham kaidah bahasa Arabnya. Ilmu hadis ada alfiyah fil hadis. Qiraat ada alfiyah dalam qiraat. Ada semuanya. Itulah bahasa Arab keunikannya. Bahkan dia punya rumus 16 rumusnya. Dengan 16 rumus ini, Allahu Akbar, Anda bisa menghafal apa saja. Baru lihat seperti ini jamaah, Anda bisa bayangkan suasananya dengan membuat satu syair saja. Itu keunggulan orang Arab. Dan punya 16 rumus disebut dengan bahr namanya. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun. Rumus pertama, kifanabki min dzikra habibin wa manzili, bisakti lewa baida dakhuli fahumali. Ya ahmarul ladzi qa'ada amami fa anta jalisun bil ihtimami. Hai baju merah yang sedang ada di hadapanku, engkau melihatku dengan serius kepadaku. Bikin satu itu aja. Dan terbayang ketika disebutkan rambutnya, wajahnya, pegang mushafnya, macam-macamnya. Cuman begitu tuh orang Arab bisa dibikin puisi dan kita bisa tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kalau Anda ingin tahu kejadian zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahirnya Nabi, temukan orang yang hidup pada saat itu, apa puisinya pada saat itu. Dia akan sampaikan pada kita. Seperti Emre Elkoes tadi. Dia lewat 150 tahun sebelum lahirnya Nabi, dia pernah lewat di sebuah lembah. Ketika lewat lembah itu ada pemuda yang sedang meratapi karena diputuskan oleh kekasihnya. Maka langsung dia bikin puisi saat itu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawali. Duhai orang pemuda yang sedang diputus cinta, kenapa engkau bengong menghadap ke arah lembah? Ayo move on, gerakkan dirimu, lakukan kebaikan yang bisa engkau kerjakan. Sudah ada yang move on zaman jahiliyah juga. Jadi kalau orang sekarang gak move on, kalah mau jahiliyah. Kalah. Itu kejadian dulu bisa dirangkum demikian. Jadi itulah dahsyatnya orang Arab. Karena itu ketika Al-Quran diturunkan, maka Allah turunkan dengan mengkhitab. Menyampaikan perintah kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan huruf-huruf yang biasa mereka buat untuk syair-syair mereka. Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu buatan Nabi. Al-Quran itu rekayasa Nabi. Ini Nabi yang buat, ini Nabi yang rekayasa. Maka Allah kemudian tantang kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan huruf-huruf yang biasa mereka buat dengan huruf itu, syair-syair dan puisi mereka. Apa huruf-huruf itu? Dari alif sampai dengan ya. Alif, dari ba, dari lam, dari mim sampai dengan ya. Bukankah kalian bikin syair kalian dengan huruf-huruf itu? Bukankah kalian membuat bahasa kalian dengan huruf-huruf itu? Maka Allah tantang kemudian dengan semua huruf-huruf yang tadi dibacakan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj huruf dalam bahasa Arab itu secara umum ada 3. Pertama dari hawa di sini. Yang tidak ada sekat. A ada 3 huruf. Hamzah, yang kedua A alif, yang ketiga ha. A, ha. Enggak
nggak ada sekat. A dari ba dari sini sampai keluar nggak ada sekatnya. Kedua masuk kemudian ke lidah, lam, la. Ketiga mim untuk keluar. Ma, ba, wow. 3 huruf diambil untuk menyesuaikan. Beberapa yang lain jadikan sebagai contoh. Baik, apa di antara contohnya? Alif, lam, mim. Alif, lam, ra. Ada yang 1 huruf, nun, qaf. Ada yang 2 huruf, toha, yasin. Ada yang 3 huruf, alif, lam, ra. Alif, lam, mim. Ada yang 4 huruf, alif, lam, mim, ra, sad. Ada yang kaf, ha, ya, ain, sad. 5 huruf. Disampaikan semua ini, dibuka dengan itu Al-Quran. Apa maksud semua ini? Nah, para ulama tafsir dan memberikan pandangan, dibukanya Al-Quran dengan huruf-huruf tadi untuk membuat tantangan kepada orang Arab. Hei, orang yang merasa kalian paling hebat di bahasanya. Hei, yang menuduh Muhammad SAW merekayasa Al-Quran. Membuat-buat Al-Quran. Kalian tuduh dia penyair. Kalian tuduh Al-Quran syair. Karena itu buat semisal Al-Quran. Buat seperti Al-Quran yang disampaikan kepada kalian dengan bahasa kalian, dengan huruf-huruf yang biasa kalian rangkai syair-syair kalian itu. Apakah dengan alifkah, dengan lamkah, dengan mimkah, dengan ra'kah, dengan ainkah, dengan kafkah, dengan sodkah. Silahkan buat semisal Quran. Dan tidak akan pernah kalian mampu untuk membuatnya. Makanya orang-orang dulu sehebat-sehebatnya mereka bikin syair, nggak bisa bikin serupa Al-Quran. Mustahil. Pertama apa? Karena Quran itu tidak mengikuti rumusan formal pembuatan syair. Rumus syair ada 16 disebut dengan bahar. Al-Quran gak masuk rumus itu. Dicari gak ketemu. Fa'ulun mafa'ilun. Gak ada, gak tepat. Mustafilun. Di Quran gak ada. Fa'ilatun, mufa'alatun, madid. Gak ada, gak ketemu semua. Tapi indahnya bisa lebih dahsyat dibandingkan dengan syair. Syair ada a. Quran ada. Wadduha wal laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Semuanya. Tapi enggak masuk rumus syair. Indahnya Al-Quran. Dan berita yang disampaikan dalam Al-Quran semua nyata. Ditanya tentang Yusuf, dijawab kisah Yusuf. Ditanya tentang kisah Romawi, dijawab tentang Romawi. Dan semua urutannya indah. Karena itu, kenapa ayat-ayat Quran atau surah-surah dalam Al-Quran sebagian tertentu dibuka dengan huruf-huruf tadi sebagai tantangan kepada orang Arab yang masih meragukan Al-Quran. Kalau Anda ragu, bikin semisal ini yang semua huruf Al-Quran itu disampaikan sesuai dengan huruf-huruf yang biasa kalian bacakan. Setelah mereka takluk, yakin dengan Quran, maka turunlah ayat-ayat ajaran-ajaran yang keluar dari rumus-rumus tadi disampaikan. Ada yang tentang tauhid, tentang fikih, tentang syariat, berisi tuntunan-tuntunan kehidupan. Itu diantara hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang menafsirkan singkatan-singkatan. Di kalau alif lam mim itu singkatan dari alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Jibril, kemudian setelah itu kepada Muhammad SAW. Tapi ini cenderung kurang disepakati karena lebih kepada otak-atik. Kalau alif lam mim berarti alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, maka apa yang dimaksud dengan Toha? Apa yang dimaksud dengan Qaf? Apa yang dimaksud dengan Nun? Apa yang dimaksud dengan Yasin? Apa yang dimaksud dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan sebagainya? Dan itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kecuali bagian yang pertama tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.